Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa al-intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Qala ba'd al-ulama al-muhaqqiqin rahimahullah qad ta'adda man tamanna in yusawi man ta'anna. Fahadhihi al-kalimatu min al-hikam as-sahihah hakima ala ahli kulli fannin. Fa ummul ajzi aidan abadan akimu. Walillahi daru man qala ala innamal insanu illa ibnu dinih. Fala tatrukit taqwa ittikalan ala nasabi faqad rafa al islamu salmana farisin wa qad wada'a syirkun nasiba aba lahabi wa qad rafa Allah bitaufiq ahli taqwa wa wada'a bil khidlan ahli al isyan wa jazahum bihasabi a'malihim ala ikhtilafi darajatihim wa tafawuti halatihim jazaan wifaqa walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Di dalam apa yang dibaca dijelaskan bahwasannya Allah itu mengangkat dengan taufik orang-orang yang bertakwa, menghinakan dengan kelemahan, kemalasan orang-orang yang ahli maksiat. Setiap orang mendapatkan balasan dari Allah sesuai dengan perbuatannya, dengan perbedaan tingkatan derajat mereka, dengan perbedaan pula keadaan mereka. Balasan yang sesuai, yang tepat, yang pas. Oh, ini orang jahil, bodoh. Dari kalangan orang bodoh, Allah akan memberikan balasannya sesuai dengan perbuatannya, dengan keadaannya dan kedudukannya. Oh, ini orang yang bodoh, dari kalangan orang-orang yang alim, orang yang tinggi pangkatnya, derajatnya, maka Allah akan memberikan balasan sesuai. Hukuman itu kan nggak bisa disamakan. Oh, ini gini sama, enggak. Buktinya dalam sholat, kalau ini dilakukan orang yang alim membatalkan, tapi dilakukan orang yang jahil tidak membatalkan. Atau dimaafkan untuk orang yang jahil, tapi tidak dimaafkan untuk orang yang alim. Terkadang orang alim harus mengetahui, tidak boleh tidak. Sedangkan jahil, walaupun nggak mengetahui nggak masalah. Yang penting secara global dia tahu ada kewajiban, ada kesunahan, selesai. Seperti dalam apa? Wudu. Dalam syaratnya wudu, syaratnya sholat, itu tidak boleh meyakini salah satu daripada fardunya wudu atau fardunya sholat itu sunnah. Lah orang alim harus membedakan mana yang fardu, harus tahu perbedaan antara yang fardu dan sunnah. Kalau orang jahil nggak harus tahu. Yang penting dia tahu ada kesunahan, ada kewajiban, ada yang fardu. Tapi mana yang sunnah, mana yang fardu, dia nggak tahu. Itu masih ditoleransi untuk yang jahil. Nah, seperti itulah ya, balasan yang Allah berikan. Ini dari kalangan siapa? Oh, dari kalangan orang jahil. Dia jahil dari kalangan orang yang jahil. Keadaannya pun, tempatnya, daerahnya, nah, Allah akan memberikan balasan sesuai dengan itu semuanya. Nah, begitu dari kalangan orang yang alim atau sekitar orang alim, jahilnya nggak ditoleransi. Kita sekarang bodoh tentang wudu, dimaafkan kebodohan kita? Nggak dimaafkan. Tapi orang yang baru masuk Islam atau orang yang tinggal jauh di ujung,
nggak tahu tentang wudhu, dimaafkan buat mereka. Nah, tergantung. Walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang itu memiliki pangkat atau kedudukan sesuai dari apa yang mereka perbuatan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak akan pernah lalai dari apa yang mereka perbuat. Nah, lah diangkat oleh Allah orang-orang yang bertakwa itu bitaufik, dengan taufik. Nah, karena mereka dikasih oleh Allah support dalam diri mereka sehingga mereka terus melakukan kebaikan gitu ya. Nah, jadi mereka diangkat, orang yang bertakwa diangkat sebab apa? Ada bantuan dari Allah dengan taufik. Ahli maksiat dijatuhkan oleh Allah karena apa? Mereka tidak mendapatkan taufik. Jadi nggak punya apa? Pembangkit semangat dalam dirinya melakukan ketaatan kebaikan. Nah, tidak ada pengingat dalam dirinya. Nah, dalam melakukan kebaikan ketaatan, akhirnya apa? Dijatuhkan oleh Allah. Nah, begitu pula orang-orang yang memiliki garis keturunan, dan tidaknya tergantung ketakwaannya. Nah, sehingga dikatakan dalam sebuah syair, ala innamal insanu bnidinihi. Manusia itu tergantung apa? Agamanya. Nah, tergantung ketaatannya. Nah, tergantung ibadahnya. Fala tatrukit taqwa ittikalan ala nasabi. Jangan kamu tinggalkan ketakwaan itu mengandalkan nasab. Ditinggalkan ketakwaan mengandalkan nasab, jangan. Kenapa? Orang itu tergantung ketaatannya, tergantung ibadahnya. Nah, dicontohkan di sini, faqat rafa'al islamu Salman Farisin. Coba kita lihat Salman Al-Farisi diangkat oleh Allah kedudukannya, dimuliakan sebab keislamannya. Padahal Islaman itu berpindah dari agama ke agama, berpindah dari agama ke agama. Pertama, sebelum ia meninggalkan orang tuanya, itu agamanya apa? Antara Nasara atau Yahudi. Kemudian meninggalkan orang tuanya, tinggal dengan seorang pendeta, pindah agama. Pindah agama, kemudian berpindah ke pendeta lagi, baru ke Islam. Tapi ketika menjadi Islam, menjadi sosok yang mulia, sosok yang istimewa, diangkat derajatnya Salman. Dengan apa? Dengan keislaman. Nasab nggak ada, bapaknya bukan Islam. Nasabnya nggak ada. Tapi sebaliknya, waqad wada'an syirku nasiba abalahabi. Kesyirikan telah menjatuhkan nasab yang istimewa seperti Abu Lahab, pamannya Nabi, dari orang Quraisy, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi tersungkur, jatuh ke bawah dengan kesyirikan, dengan kesyirikan. Fata'amal ya akhi asrar syariah, wanzur fi al-fatihah al-badi'ah, wa khudh minha ma li nafsika min al-wadi'ah. Faqad arafta anna ta'aruf al-arwah as-sabiq baina ahli salah wa sababul wasil wa nasabul hasil wa huwa ar-rahimur sahiha wal garabatul maliha. Wa li hadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ulama warathatul anbiya. Nah, di sini harus kita renungi bahwa rahasia dalam syariat Islam itu bukan di dalam garis keturunan atau bukan nasab yang didapatkan di atas dunia, atau sebab yang tersambung di atas dunia, tapi kemuliaan keistimewaan itu dari apa? Ta'aruful arwah, perkenalan antara ruh, ahli salah. Jadi ketika perkenalan di awal dulu,
Nah, sebelum kita hidup di atas dunia, ketika arwah kita mengumpul, perkenalan itulah yang menjadikan apa? Sambungnya kemuliaan dan nasab yang yang diakui, ya situ. Nah, nasab yang diakui itu terhubungnya antara arwah dahulu. Sebagaimana Nabi SAW, beliau bersabda, al ulama warasatul anbiya. Para nabi itu, para ulama itu pewarisnya nabi. Pewaris dari mana? Anaknya nabi, cucunya nabi, saudaranya nabi? Bukan saudaranya, bukan anaknya, bukan cucunya, tapi kok menjadi pewarisnya nabi? Nah, di sini kita harus paham, menjadi pewarisnya nabi karena apa? Mereka itu nasabnya sambung di nabi, di mana? Di ta'aruful arwah, di perkenalan antara roh dahulu. Lah, nasab ini yang menghasilkan kemuliaan, yang sambung kemuliaannya, yang turun kemuliaannya. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi diberikan oleh Allah kepada para ulama. Kenapa? Karena nasabnya para ulama sambung ke Nabi. Nasabnya sambung lewat apa? Lewat ta'aruful arwah. Ya, perkenalan atau kenalnya ruh dahulu. Ya, terhubungnya ruhnya dahulu saat belum diciptakan di atas dunia atau belum dikeluarkan di atas dunia. Kenalnya ruhnya dia dengan ruhnya Nabi, atau kumpulnya ruhnya dia dengan Nabi atau dengan orang-orang yang mulia. Lah, ini yang menjadikan akhirnya mereka itu nasabnya sambung kepada Nabi. Karena itu kalau ada video pernah Gus Bahak menceritakan tentang alun Nabi, keluarga Nabi. Beliau mengatakan kita ini juga keluarga Nabi, tapi bukan dari segi nasab, dari segi keturunan, yang sambung ke Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tapi kita ini keluarga Nabi karena apa? Karena bersambung keilmuannya dari ulama ke ulama, sambung kepada Nabi. Artinya apa? Itu telah nasab yang berhubung lewat keilmuan, lewat ketakwaan, lewat kebaikan, itu dia bernasabkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dijadikan oleh Rasulullah al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Qala Syekh Hatim Al-Asam rahimahullah, la taghtar bimakanin salih fala makan aslah minal jannah wa qad laqiya Adam alaihissalam fiha ma lagi. Katanya Imam Hatim Al-Asam, jangan pernah kamu tertipu dengan tempat yang baik. Oh, saya tinggal di Mekah, saya tinggal di Masjidil Haram, saya tinggal di Madinah. Jangan pernah tertipu tinggal di tempat. Kenapa? Tidak ada tempat yang lebih indah, lebih istimewa daripada surga. Lebih indah, lebih bagus, lebih nikmat daripada surga nggak ada. Diingatkan bagaimana Nabi Adam ditempatkan di surganya Allah. Tapi walaupun tempat yang indah, walaupun tempat yang bagus, hanya terjadi sesuatu yang terjadi yang membuat Nabi Adam itu keluar dari surga. Begitu juga dengan apa? Kemuliaan nasab. Wala taghtar bi ru'yati shalihin wa nasabihim. Jangan tertipu juga berkumpul, bertemu, bersambung nasabnya dengan orang soleh. Oh, saya dekat dengan orang soleh, saya dekat dengan wali ini. Jangan tertipu. Saya sering dipanggil oleh wali ini atau ulama ini, jangan tertipu. Oh, nasab saya sambung.
ke kiai fulan, ke habib fulan, ke wali fulan misalnya. Jangan tertipu. Kenapa? Fala syakhs akbar manzilah indallah ta'ala minal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang yang mengungguli kedudukannya di sisi Allah daripada Nabi Muhammad. Nggak ada satupun orang, nggak ada. Nabi Muhammad terunggul, termulia, terutama di sisi Allah dari yang lainnya. Karena itu Nabi menegaskan Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan keturunannya sampai saat ini semuanya nanti berada di bawah liwakku pada hari kiamat. Dah. Tapi lihat, walam yantafi biliqa'i aqaribuhu wa amamu. Tidak bermanfaat paman-pamannya, kerabatnya dengan apa? Bertemu dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi, nasabnya sama dengan Nabi, gak manfaat. Ngelihat Nabi, bertemu dengan Nabi, duduk dengan Nabi, apakah manfaat? Mereka enggak. Nah, karena itu jangan tertipu dengan tempat yang indah, atau jangan tertipu dengan nasab yang mulia. Karena itu semuanya apa? Tidak akan bermanfaat tanpa ketakwaan, tanpa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakaza dzakarahu fi kitabil ihya. Wa qad hadallahu bi anbiya'i wa awliya'i man sahala ta'aruf as-sabiq wal qurb minhum fil azalil madhi. Fa hadha huwa al-mandhum fi silkim duna ghairi mimman hasala lahu tanakkur as-sabiq. Wa anna waslahu nasab at-tab'i al-lahiq. Fakama fansal li nafsika fakama anna lil ajsad tawaludan wa tanasulan yunasibu wa lil arwah aidan tawalud wa tanasul sunayunasibuha kama qalahu ahlul ma'rifati wa tahqiq. Nah, intinya di situ bahwasanya Allah telah memberikan petunjuk perantara para nabi dan para aulianya. Nah, jadi Allah utus para nabi untuk memberikan apa? Hidayah, memberikan petunjuk. Aulia, ulama dijadikan oleh Allah tangan kanan atau penerus nabinya untuk apa? Menyebarkan kebaikan, ketaatan agar orang-orang mendapatkan hidayah, petunjuk. Lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan apa yang diajarkan oleh nabinya, apa yang diajarkan oleh para aulianya, para nabinya, para nabi Allah atau para aulia Allah, itu adalah orang-orang yang apa? Yang perkenalannya itu sahih, perkenalan ruhnya itu sahih, kedekatan ruhnya dahulu itu juga benar. Jadi yang respon apa yang disampaikan oleh para nabi atau yang respon apa yang disampaikan oleh para aulia, itu mereka yang di alamul arwah itu yang meresponnya, yang benar-benar senang, cinta kepada nabi itu atau wali itu. Jadi yang nggak merespon itu memang di sana sudah nggak nyambung. Di alamul arwah mereka nggak nyambung, mereka berselisih. Tapi yang merespon mereka itu yang dekat, yang karena itu jasad ini melahirkan, menurunkan anak cucu. Ruh juga gitu, arwah itu juga memberikan apa? Turunan, atau kecocokan, kecocokan. Sebagaimana dikatakan oleh ahli ma'rifah wa tahqiq. Ya semoga faba'da ma bayanallahu wa rasuluhu li ibadihi hadzal bayan taratan bi tafsil wa taratan bil ijmal fama yabqa ba'dal haq illa dhalal. Setelah apa yang Allah jelaskan dan rasulnya kepada para hambanya dengan penjelasan ini,
Terkadang itu dijelaskan secara perinci, terkadang secara global. Ya, tidak ada sudah tersisa setelah penjelasan Allah kecuali apa? Al-abdalal, kesesatan. Ya, Allah sudah menjelaskan, Nabi sudah menjelaskan, ya, nggak ada lagi sudah setelah penjelasan Allah dan Rasulnya, ya, kecuali kesesatan. Ya, ya, ini baik, ini bagus, ini ya, sudah. Selebihnya, ya, ad-dhalal. Ya, wallahu alam, semoga kita tidak tertipu, ya, dengan apapun yang kita miliki, ya, dan kita terus, ya, bisa melakukan ketaatan, kebaikan sampai akhir hayat kita, dan Allah berikan kekuatan itu juga untuk keluarga kita, istri, anak-anak, cucu kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.